Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Tuan-tuan sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah merupakan bulan Maulid Rasul Rabiul Awal, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena ada peristiwa yang sangat amat diagungkan oleh Allah, yaitu kelahiran Nabi yang mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab adalah memang bulan yang sudah dinas di dalam Al-Quran, bulan yang mulia. Tetapi ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah karena sebab ada perkara yang mulia di dalamnya, seperti bulan Ramadan mulia disebabkan di situ ada nuzul Quran. Tuan-tuan sekalian, jadi bulan ini bulan istimewa karena ada peristiwa yang sangat istimewa, yaitu kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia, Nabi yang dimuliakan, sejak lahir saja banyak peristiwa yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dicintai Allah, Nabi yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Nabi di saat beliau hendak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya, tiada yang dipikirkan melainkan umatnya. Maka di sini, di kesempatan ini, saya akan menyampaikan hakikat cinta kepada Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hakikat mencintai Rasulullah yang pertama adalah ikhlas.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang harus kita contoh pribadinya, yang mana beliau senantiasa ikhlas di dalam beribadah. Utamanya adalah semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama tasawuf, ikhlas itu adalah membersihkan hati. Namun tuan-tuan sekalian, untuk menjadikan hati ini ikhlas, hati kita supaya menjadi ikhlas, tidak terlepas daripada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuang sifat tamak yang ada dalam hati kita. Tamak, tuan-tuan, tulisannya saja, lafadznya itu ta-nya besar, seperti apa namanya, orang yang gendut itu perutnya besar, ya. Perutnya ta itu besar, ada lubang lagi di dalamnya. Kemudian setelah itu mim juga berlubang, ditutup di samping dengan ain menganga, masya Allah. Jadi ta itu sudah besar berlubang, mimnya juga berlubang di tengah, kemudian di pinggir menganga. Itu tamak. Tamak, tuan-tuan sekalian, adalah merupakan suatu hal yang menyebabkan kita cinta dunia dan takut akan kematian. Orang apabila terkena penyakit tamak ini, nak hidup selamanya di dunia, susah nak mati, takut untuk mati, tuan sekalian. Kenapa? Karena yang dikumpulkan hanyalah perkara-perkara yang nak ditinggalkan, sedangkan dia melupakan apa yang akan dibawa menghadap Tuhan. Itu sifat tamak, bahayanya, tuan-tuan sekalian. Maka oleh karena itu, ada diceritakan dalam sebuah kitab-kitab ulama salafus saleh, bahwa dulu malaikat ini pernah menguji 3 orang hamba Allah. Yang satu, dia punya penyakit botak, kepalanya botak. Yang kedua, dia punya penyakit kusta. Dan yang ketiga, dia punya penyakit buta, tuan sekalian. Lalu malaikat datang untuk mengujinya, menyamar seperti manusia biasa, datang kepada mereka bertiga. Wahai orang yang berkepala botak, maukah kau aku obati supaya engkau menjadi orang yang handsome, dan setelah itu apa yang kau inginkan? Apa yang kau nak? Lalu apa kata orang si botak ini? Wahai saudaraku, andaikan Allah menumbuhkan rambutku, aku ingin menjadi seorang laki-laki yang handsome, kemudian mendapatkan pendamping yang soleha, dan aku akan berusaha menjadi seorang yang kaya. Kata malaikat, oke, akan saya kasih. Kau akan saya doakan kepada Allah agar rambutmu tumbuh dan kau menjadi seorang laki-laki yang handsome, yang tajir. Kau akan menjadi seorang yang kaya. Oke, datang yang kedua, kepada yang kedua. Wahai orang yang punya penyakit kusta, maukah aku sembuhkan kau dengan berdoa kepada Allah dan dengan izin Allah? Wahai saudaraku, aku ingin sekali sembuh dari penyakit kustaku ini. Kata malaikat, dan kau kalau disembuhkan oleh Allah, apa keinginanmu? Apa yang kau nak? Aku ingin menjadi seorang yang kaya, dan kemudian saya ingin memberikan harta-harta saya kepada orang miskin, dan aku akan berkeluarga, punya anak dan istri. Oke, kata malaikat. Lalu diberikanlah sedikit modal, dan juga penyakit kustanya disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kepada yang ketiga, wahai orang yang buta, apa yang kau nak? Aku ingin sembuh, wahai saudaraku. Seandainya kau disembuhkan oleh Allah, apa yang kau nak? Apa yang kau minta? Aku akan beribadah kepada Allah dan akan menjadi orang yang bersyukur, serta dengan mataku yang bisa melihat ini akan saya gunakan semata-mata karena Allah. Oke. Diberilah orang yang ketiga-tiga ini sesuai dengan permintaannya, dimintakan oleh malaikat, dan akhirnya ketiga-tiganya 1 tahun ditinggalkan oleh malaikat.
Setelah 1 tahun berlalu, datanglah malaikat kembali menyamar kepada sebagai orang yang botak. Datanglah malaikat, tuan-tuan sekalian, menjadi seorang yang botak. Wahai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah aku minta sedekah setakat yang termampu untuk saya buat makan? Lalu apa jawaban si botak ini? Kepalamu sudah botak, datang kemari nak minta-minta. Lebih baik kau pergi dari sini dan hinggah dari hadapanku. Aku ini orang kaya dan aku ini adalah orang yang sukses, bukan meminta-minta seperti kau saat ini. Masya Allah, sombongnya luar biasa tuan sekalian. Lalu kata malaikat tadi yang menyamar menjadi seorang yang botak, tidakkah kau tahun yang lepas engkau adalah seorang yang botak juga sebagaimana aku botak saat ini? Dan dia sombong, tuan-tuan. Tidak, aku tidak botak. Aku adalah orang yang seperti ini. Lalu malaikat itu doakan kembali, dibotakkan kembali, barulah dia sadar bahwa dirinya adalah berasal dari orang yang sebelumnya adalah orang-orang yang tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Baru mereka minta ampun, minta maaf kepada Allah. Apa yang mendasari sekalian? Karena tamak. Dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus datang kepada yang kedua, sama teman sekalian. Lalu datang kepada yang ketiga, orang yang buta. Malaikat menyamar sebagaimana orang yang buta, sebagaimana dulu, macam orang yang dulu yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai engkau yang buta, saudaraku, dari mana? Silakan masuk ke dalam. Makan apa yang kau makan, apa yang kau nak. Kata orang yang buta tadi yang sudah disembuhkan oleh Allah atas doa malaikat tadi. Lalu kata malaikat, aku buta, maukah kau membantuku? Aku ingin sekali harta dan kaya sepertimu. Kata orang tadi, jangan kau minta separuh hartaku, kau minta semua akan kubagi. Karena aku dulu buta sepertimu, tak ada orang yang nak denganku. Sekarang aku punya segalanya. Kau mau, silahkan. Bahkan rumah ini kau minta, duduklah kau di sini. Aku akan pergi mencari tempat yang lain. Kata malaikat, tetaplah dalam keistiqomahanmu, bersyukurlah tetap kepada Allah supaya rezekimu tetap abadi dan kau akan selamat nanti, tidak hanya di dunia bahkan di akhirat. Itulah tuan sekalian, orang yang selalu bersyukur dan ingin mengumpulkan apa yang akan kita bawa menghadap Tuhan. Karena tuan-tuan sekalian, hidup ini sebenarnya setiap hari kita diajarkan. Seperti surau ini. Setelah ini kita kemana? Coba jawab tuan-tuan. Kita kembali. Kembali kemana? Ke rumah. Pulang. Datang di pekerjaan. Kita bekerja di tempat kerja. Setelah itu kemana? Pulang. Datang kita shopping. Setelah shopping kita pulang. Lah terus kita di dunia ini sudah diajarkan pulang. Kecuali Bang Thayyib tuan sekalian. Bang Thayyib tak pulang-pulang. Bang Thayyib, kenapa tak pulang ya? Jadi Bang Thayyib tak pulang-pulang. Jadi di dunia ini sebenarnya kita diajarkan pulang. Lah namun kepulangan kita, kalau ada yang belum dibawa untuk keluarga kita, untuk menghadap istri dan anak kita, tentu hati kita belum tenang. Itulah bukti bahwa kita ini di dunia ini jangan mengumpulkan apa yang ditinggalkan, mestinya kita mengumpulkan apa yang akan kita bawa menghadap Tuhan. Itu. Maka tidak mustahil jika seorang yang sudah tidak ada lagi yang dipikirkan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, ikhlas dalam beramal. Tiada yang dipikirkan kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita membawa amal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada mereka yang ikhlas membawa semata-mata hanya untuk bekal, dibawa ke keluarga kita, pulang membawa oleh-oleh, sehingga semestinya kita bawa ke rumah. Jangan mengumpulkan sesuatu yang nak ditinggalkan di tempat kerja.
kita mengumpulkan barang yang nak ditinggalkan di surau, kita mengumpulkan barang yang ditinggal di shopping. Tetapi apa yang kita nak bawa ke dalam rumah kita, ke keluarga kita? Di mana keluarga kita, tuan sekalian? Di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang betul-betul membawa amal dengan keikhlasan, dan kita yakin bahwa tempat kita ini di syurga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang ikhlas, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan kau ridha dan diridhai. Itulah tuan-tuan sekalian. Jadi kita ini sudah diajari sebenarnya pulang-pulang. Maka satu hal yang harus kita buang, yang pertama adalah sifat toma. Sebab toma ini bahaya. Yang kedua, supaya kita menjadi orang yang ikhlas, supaya berhati kita bersih, menjauhi sanjungan dan pujian dari orang lain. Kita tuan-tuan sekalian harus belajar. Bila dipuji orang tidak senang, tidak membuat kita menjadi tinggi derajat kita dipuji orang. Dan kita tidak senang dengan dipuji, dihina, tidak merasa rendah. Itu selalu dibuang dalam diri kita, dalam hati kita, tuan sekalian. Karena banyak orang-orang bila dipuji dia terlena, akan dimakan penyakit riya. Kalau sudah termakan penyakit riya, Masya Allah, semua bisa membatalkan amal-amal ibadah kita. Riya adalah bila kita melakukan sesuatu dipuji orang, dia hatinya berubah menjadi senang. Dia dipuji orang merasa senang, disakiti sedikit oleh orang dia merasa sakit hati, dan dia merasa marah-marah dengan orang yang tidak memuji dan menyanjungnya, tuan-tuan sekalian. Itu penyakit hati. Supaya kita tidak ikhlas. Yang pertama toma, yang kedua buang sifat ingin disanjung dan dipuji orang lain. Yang ketiga, lakukanlah segala amal perbuatan kita dengan istiqomah. Amalan-amalan yang baik kita lakukan dengan istiqomah supaya hati kita menjadi bersih. Orang kata datang solat ke surau ini, ya nak dipuji orang. Dalam diri kita juga mungkin ada 1-2 kali tak ikhlas nak dipuji orang. Duduk di tempat pengajian 2-3 kali segan, malu, malas ada dalam hati. Terus kita laksanakan. Akhir-akhirnya dalam satu saat semua itu akan menjadi sirna dan hilang. Sedikit demi sedikit kita terus lawan dan sekalian dengan istiqomah, maka dengan istiqomah itulah sifat ingin disanjung orang, nak dipuji orang akan hilang dengan sendirinya. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tiru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi adalah ikhlas. Mengapa kita harus senantiasa meniru dalam segala aspek kehidupan kita? Karena tiada lain yang akan kita jadikan pedoman dalam hidup ini selain meniru akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada orang yang paling mulia, tiada orang yang paling baik budi pekertinya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi yang perlu kita tiru. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus meniru pribadi dan akhlaknya. Yang kedua adalah jujur, tuan sekalian. Jujur, Nabi terkenal dengan Al-Amin. Beliau terkenal dengan Al-Amin karena beliau jujur. Sejak kecil beliau tidak pernah berbohong, berdusta, tuan-tuan sekalian. Tapi kena ingat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahwa jujur ini ada tiga. Jujur dalam hati, niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Kalau salah satu ini tak jujur, maknanya kita belum disebut dengan jujur. Ucapan jujur, perilaku tak jujur, itu namanya munafik. Ucapan dan perbuatan jujur, tetapi hati kita tak jujur, itu juga munafik. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di hati, itu namanya munafik. Jadi 3 in 1. Satu dalam perbuatan yang harus ada di jasad kita. Kalau itu yang disebut jujur, kalau itu jujur, maka tidak pernah terlepas daripada 3 benda ini, 3 perkara ini. Jujur dalam hati, jujur dalam perbuatan, jujur di dalam ucapan. Itu tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tuan sekalian, kalau dibahas terlalu lama mungkin waktunya tak habis. Yang ketiga ini adalah selalu senyum. Kalau betul-betul betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus selalu senyum. Karena Nabi senantiasa senyum, tuan-tuan sekalian. Terailah, cobalah kita di rumah atau di keluarga kita, kalau kita selalu senyum, pastilah cucu-cucu kita dan anak-anak kita, utamanya istri kita, selalu senang. Balik-balik dari tempat kerja, kita berwajah masam. Balik dari mushola, lapar, kemudian belum sempat menyaji, istri kita belum sempat melayani, lalu kita bermuka masam. Tentulah istri kita, anak-anak kita, cucu kita tak senang melihat kita. Duk atuk ni, kenapa selalu bermuka masam? Takut cucunya, tuan-tuan sekalian. Ada masalah, senyum. Tentu masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Ada apapun permasalahan, tidak semestinya diselesaikan dengan muka masam. Itu sebabnya Rasulullah selalu senyum. Sedangkan Rasulullah itu begitu tegas dengan orang-orang kafir, tetapi pemurah, kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah. Walladzina amanu ma'ahu. Muhammadur Rasulullah. Walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sangat keras kepada orang-orang kafir dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Walladzina ma'ahu, walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir dan penyayang kepada sesama
orang-orang mukmin. Itulah tuan-tuan sekalian. Kemudian Rasulullah itu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah istanaku. Mengapa beliau mengatakan rumahku adalah istanaku? Karena di dalam rumah itu ada istri yang selalu tersenyum kepada baginda Nabi. Coba tuan-tuan sekalian, ada satu riwayat mengatakan bahwa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sakit sudah 3 bulan, ditinggal berperang oleh Rasulullah SAW. Siti Fatimah sudah khawatir, selalu menangis karena ibundanya Siti Khadijah radhiyallahu anha sudah sakit. Makan pun sudah tak enak, tidur pun sudah tak nyenyak. Lalu kemudian mendengar kabar Rasulullah akan pulang. Apa yang terjadi tuan-tuan sekalian? Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra langsung minta kepada anaknya Siti Fatimah, ya Fatimah anakku, hiaslah aku, berikanlah aku baju yang terbaik. Aku ingin bangun karena ayahmu akan datang. 3 bulan tuan sekalian tidak bangun, ditinggal oleh Rasulullah karena sakit yang begitu parah. Beliau minta bangun karena mendengar Rasulullah akan datang. Beliau minta dandani, minta hias tuan sekalian. Dipakaikan baju yang indah oleh putra beliau Siti Fatimah Az-Zahra. Lalu datang Rasulullah, walaupun sakitnya begitu parah, namun beliau masih tersenyum kepada Rasulullah. Dibukakan pintu, beliau berjalan sebagaimana tiada tanda-tanda, tiada matlamat kalau beliau itu sakit. Luar biasa tuan-tuan sekalian, akhlak beliau, wanita panutan orang-orang mukmin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah tak merasakan apa-apa, seakan-akan Rasulullah tak tahu kalau Siti Khadijah adalah sakit tuh sekalian. Pasti dapat menyanggup, dapat melayani, membuatkan air, kemudian duduk dengan tersenyum. Rasulullah tak merasakan, tak menyangka apa-apa kalau istrinya itu sakit. Begitu akhlaknya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Setelah Rasulullah keluar dari rumah, kemudian Siti Fatimah menjerit, "Ya Aba, wahai Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, ibu naza ya Rasulullah." Rasulullah baru terkejut ke dalam lagi. Allah, Rasulullah melihat istrinya yang begitu mulia sifatnya, begitu penyayang kepada beliau. Masuk Rasulullah. Lalu kemudian beliau baru tahu kalau istrinya yang melayani tadi adalah dalam keadaan sakit parah. Adakah istri-istri kita yang seperti ini, teman-teman sekalian? Nah, ini yang perlu kita tiru sebenarnya. Karena dalam Al-Quran orang-orang yang tersenyum ini, senyum di dalam surga adalah orang-orang ahli surga. Ahli surga itu ialah selalu tersenyum, kesehariannya tidak pernah bermuka masam. Ahli neraka kesehariannya adalah selalu bermuka masam. Jadi kita harus membiasakan selalu tersenyum teman sekalian, supaya nanti di saat kita menghadap Allah, kita selalu menghadap dalam keadaan tersenyum. Kita meninggal di dunia ini, meninggal dalam keadaan tersenyum. Kita biasakan tersenyum, karena itu adalah sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahli surga itu wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka dalam surga nanti senantiasa berseri-seri karena mereka mendapatkan nikmat. Lisaiha radiyah, dia merasa puas dengan usahanya dulu sewaktu di dunia, yang telah diperbuat di dunia selama dia membawa bekal yang untuk dibawa menghadap Tuhannya, lalu kemudian menjadi wasilah untuk masuk ke dalam syurganya, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita teman sekalian di dunia ini, supaya rumah kita menjadi surga dunia. Satu, amalkan sunnah baginda Nabi, selalu tersenyum.
wujuhu yauma idzin na'imah. Yang kedua, lisaiha radiyah, senantiasa ridha kepada usaha kita. Istri kita ridha kepada usaha suaminya, yang suami ridha kepada usaha istrinya. Istri sudah mengusahakan untuk membahagiakan suami, suami juga berusaha sudah membahagiakan istri, lalu keduanya sama-sama ridha karena mereka berdua sudah berusaha supaya sama-sama membahagiakan. Lalu Siti Sayyidatuna Khadijah ditanya, tuan-tuan sekalian, ya Sayyidina Khadijah, apakah engkau bahagia menikahi dengan Rasulullah? Apa jawaban beliau? Aku menikah bukan ingin bahagia bersama beliau, tetapi bagaimana beliau bahagia bersama saya. Kalau kita ingin bahagia, berharap bahagia dengan seseorang, maka di saat orang lain tidak membahagiakan kita, kekecewaan yang amat dalam yang akan terasa di dalam diri kita. Kalau kita punya istri, bagaimana istri kita bisa bahagia bersama kita, maka kita akan berbuat yang terbaik dengan istri kita. Istri kita juga demikian. Kalau istri kita ingin bahagia, berharap bahagia karena dinikahi kita karena berharap bahagia dengan kita, maka di saat kita tidak dapat membahagiakannya, maka dia akan kembali dan berubah hatinya kepada orang lain. Itulah beliau betapa bijaksananya, betapa mulianya, betapa beliau itu berakhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Tuan sekalian, ditanya, apakah engkau bahagia bersama Rasulullah? Jawaban beliau, aku tak berharap bahagia dengan beliau, tetapi bagaimana beliau bisa berbahagia dengan saya. Sehingga rumah beliau disebutkan baiti jannati. Beliau selalu mengatakan, rumahku adalah istanaku. Selanjutnya tuan-tuan sekalian, selanjutnya hakikat mencintai Rasulullah ialah selalu membaca Al-Quran sebagai mukjizat bagi beliau. Mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung adalah Al-Quran. Sehingga dari dulu sampai sekarang tiada yang boleh buat walaupun hanya satu ayat. Tiada manusia, golongan manusia, tak ada yang mampu membuat semisal satu ayat saja daripada Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, bila kau masih ragu-ragu dengan Al-Quran yang telah aku turunkan kepada hambaku Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, fa'tu bisuratin min mithli, coba kau buat satu ayat saja daripada Al-Quran yang sama dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil sesembahanmu, Tuhanmu selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kau itu orang yang benar, kalau memang kau itu orang-orang yang hebat. Akan begitu tuan sekalian. Jadi ada sebuah kisah diceritakan bahwa dia tak mampu baca Quran disebabkan masa mudanya sibuk dengan mencari harta. Oleh ayah dan ibunya disuruh bekerja, tak disuruh mengaji tuan sekalian. Setelah tua punya anak, tiba-tiba dia ingin sekali teringin baca Quran, tapi tak boleh baca. Dia buka saja lembaran Al-Quran, setiap sembahyang tahajud dibukanya Al-Quran itu, merlinang air matanya menetes untuk sekalian. Meneteslah air mata setiap malam kepada Al-Quran yang ia buka, namun tak boleh baca.
dibukanya lembar demi lembar Al-Quran, mushaf Al-Quran itu, sehingga hatam Al-Quran, wafatlah orang tersebut. Lalu ketika dimandikan, dikafani bau wangi yang ada dalam dirinya, sehingga kuburnya juga kuburnya juga merasa wangi dan harum sekalian. Lalu kemudian dikuburlah. Setelah dikubur, maka pada waktu malam ditemukan oleh seorang ulama, kuburnya bersinar, bercahaya, terang. Dan sekalian ditanya sama anaknya, wahai anakku, apa yang diperbuat ayahmu sehingga mendapatkan kemuliaan semacam ini? Lalu anaknya bilang, wahai Ustadz, ayahku tiada amalan apa-apa selain dia tiap malam tahajud. Pada saat tahajud dia melihat Al-Quran. Aku tahu kalau ayahku ini adalah orang yang tak boleh baca Quran, tetapi ayahku buka lembar demi lembar Al-Quran dan dia menangis. Berlinang air matanya jatuh kepada tulisan-tulisan Al-Quran dalam mushaf itu, Ustaz. Ternyata setelah ayahku wafat, saya lihat mengembang tulis mushaf Al-Quran itu, Ustaz, karena air mata ayahku. Kata Ustaz, betul wahai anakku, itulah amalan yang dilakukan ayahmu sehingga ayahmu menjadi orang yang mulia ini, semulia itu. Tuan-tuan, apa yang saya sampaikan ini, cerita ini, kita saja yang boleh baca Quran, orang-orang itu saja tak boleh baca Quran. Tengok saja, menyesal dan menangis saja, sudah begitu mulianya. Kalau kita membaca Quran setiap malam setelah sholat tahajud, mungkin lebih baik daripada orang-orang itu. Tapi kena ingat tuan sekalian, apa yang saya sampaikan tadi, kita harus ikhlas, membersihkan hati kita. Satu, jauhi sifat tamak. Kedua, jauhi sifat ingin dipuji orang. Dan yang ketiga, terus menerus istiqomah apa yang kita lakukan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mana tahu ada yang benar, itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, itu adalah dari kekeliruan dan kebodohan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim